Pembelajaran dikatakan berhasil apabila apa yang kita ajarkan mampu dipahami dan dapat diimplementasikan oleh para peserta didik kita. Metode, media, dan materi pembelajaran merupakan hal yang paling penting dalam satu proses pembelajaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan siswa dalam menerima materi pembelajaran di kelas. Salam Rumah Belajar. Nama saya Stephen Agrippa Koli. Saya salah satu peserta pembatik level 4 dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengasuh mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 5 Lebatukan. Mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran di atas, maka saya membuat satu praktik baik di kelas yang saya ajar. Materi pembelajarannya adalah kebugaran jasmani dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Kebugaran jasmani adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan tentang hal ini, sehingga saya terapkan dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas. Fitur rumah belajar merupakan alternatif yang saya pilih sebagai referensi dalam proses pembelajaran saya. Pada portal rumah belajar, tersedia begitu banyak materi pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran ini, saya mengarahkan siswa untuk mengakses rumah belajar sebagai pedoman dalam pembelajaran. Saya membagi mereka dalam beberapa kelompok berdasarkan jumlah media, yakni Chromebook. Penggunaan media IT merupakan hal baru bagi peserta didik di sekolah saya. Sehingga ketika saya menggunakan media ini dalam proses pembelajaran, mereka begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka sendiri mengoperasikan media. Mereka menemukan apa yang dicari. Kenyamanan terasa dalam suasana ini. Proses pembelajaran berjalan dengan baik. Sahabat rumah belajar. Metode pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah saya mengarahkan siswa untuk menonton video tutorial latihan kebugaran jasmani yang ada dalam portal rumah belajar tersebut. Mereka mengamati langkah-langkah proses latihan kebugaran jasmani yang baik dan benar. Kemudian akan mempraktekannya dalam pertemuan selanjutnya. Setelah peserta didik menonton video tersebut, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat terkait video yang sudah mereka nonton. Mereka tidak hanya fokus pada gerakan-gerakan latihan tersebut saja, tetapi juga diberikan penjelasan tentang manfaat daripada gerakan-gerakan tersebut. Setelah itu, saya memberikan tugas kepada mereka untuk melakukan praktik gerakan-gerakan tersebut di rumah mereka masing-masing, agar bisa dilakukan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan kedua, proses pembelajaran dilakukan di luar kelas atau di lapangan. Pada metode ini, siswa diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka nonton pada pertemuan sebelumnya dan mempraktekkan tugas yang sudah mereka buat di rumah masing-masing. Beberapa siswa tampil memberikan contoh kepada teman-teman mereka tentang latihan-latihan kebugaran jasmani yang baik dan benar, seperti pada video tutorial yang sudah mereka nonton pada portal rumah belajar kemarin. Kemudian, seluruh peserta didik melakukan praktek latihan kebugaran jasmani dengan baik dan benar. Satu persatu gerakan dilakukan hingga para peserta didik mampu menguasai dengan baik. Di akhir kegiatan, saya menutup pembelajaran dengan game kebugaran, yakni game lomba lari beregu, untuk melatih kerjasama dan nilai juang dari peserta didik. Selain itu, saya juga mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi dan testimoni berdasarkan pembelajaran yang sudah dilalui. Saya juga berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru di sekolah di mana saya mengajar, seperti pemanfaatan fitur-fitur yang terdapat dalam portal rumah belajar dan plafon Merdeka Mengajar. Selain itu, saya juga berbagi tentang pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran. Dan output dari kegiatan sosialisasi ini, kami bersepakat untuk setiap guru mendesain poster dengan tema Sumpah Pemuda, yang dimana hasil dari desain ini diumumkan kejuaranya pada puncak kegiatan pentas seni dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022. Para undangan dan orang tua wali murid
yang hadir pada saat itu memberikan penilaian terhadap hasil desain yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Demikian praktik baik yang saya bagikan. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Rumah Belajar.